Ya, kali ini saya akan melakukan adu spesifikasi DC to DC converter. Yang pertama adalah DC to DC USB 5 volt to 12 volt ya. Kita coba, kita sudah punya alatnya. Apakah benar dia outputnya 12 volt? Iya, setelah kami cek di sini benar outputnya sekitar 12,40 volt. Ya, jadi alat ini bisa dipakai untuk mensuplai alat elektronika Anda yang tegangannya 12 volt, mulai dari monitor, receiver, monitor TV juga mungkin bisa ya. Asal dia tegangannya 12 volt hanya dengan menggunakan power bank. Ya, sekali lagi, power bank bisa menyalakan TV Anda, monitor Anda. Dan yang berikutnya ada DC to DC LM2596 dengan 7 segmen. Uji yang pertama kita akan coba masukkan tegangan 5 volt. 5 volt ini dari power bank. Input dari USB 5 volt. Terbaca 5,1 di sini ya. Oh, terbaca 4,4 maksud saya. Apakah modul LM2596 ini bisa menaikkan atau menurunkan tegangan? Kita coba nanti. Ya, di sini ada tombol untuk merubah segmen ini untuk sebagai display input atau sebagai display tegangan output. Tinggal dipencet saja. Jadi ini modul ini cukup lengkap. Oke, kita cek berapakah output dari modul ini. Kita akan coba putar. Kita putar potensialnya untuk mengetahui range berapa sih tegangan yang mampu dia keluarkan kalau ketika dia diberikan input 5 volt DC. Ya, ternyata outputnya diem saja nih, 4,6, 4,59, 4,6. Jadi LM2596 ini ternyata tidak bisa berfungsi sebagai step up, tidak bisa menaikkan tegangan. Ketika dikasih input 5 volt ya dia stabil di situ aja, nggak naik nggak turun. Nah, sekarang kita akan coba inputannya kita kasih 12 volt. Di sini saya kasih 12,3 ya, masih dengan modul LM2596. Oke, kita coba kasih tegangan input 12 volt dari modul LM259 ini. Ya, di sini terbaca 11,62. Nah, ini output yang pertama nih. Kita belum adjustment apa-apa. Outputnya kebaca 11,6 dari input yang 12 volt tadi. Kita akan coba adjust. Apakah dia bisa diturunkan? Jadi untuk LM2596 ini setelah kita lakukan percobaan, dia nggak bisa menaikkan tegangan. Jadi dia hanya down saja nih. Kita cek dia bisa diturunkan. Sekarang udah 7,05, 6,5 volt dan sebagainya. Terus turun. Kita putar ke arah kiri, dia akan terus turun. Sampai dengan berapakah tegangan terendah yang bisa dia turunkan? Iya, bisa 1,26. Jadi input 12 volt kita bisa turunkan menjadi 1,26. Modul ini bisa dipakai untuk membuat adaptor adjustable ya, alat saja. Sekali lagi LM2596 tidak bisa berfungsi sebagai step up. Berikutnya kita masuk ke DC to DC XL6009. Barangnya kecil nih karena nggak ada 7 segmennya. Kita kasih input tegangan 5 volt ya, 5 volt dari power bank. Outputnya dia udah 12,9. Kita akan cari tahu paling rendah itu dia bisa berapa sih dengan input 5 volt itu. Input 5 volt kita turunkan potensialnya untuk mendapatkan tegangan terendah. Kita bisa turun itu dari 7,54, 4,8. Iya, dari hasil percobaan ternyata dia udah stuck di 4,7. Kita coba naikin 16, bisa 17, 18. Karena dia memang berfungsi sebagai step up. Kalau dari speknya sih sebenarnya step up dan step down, tapi kita coba dulu. Oh, masih bisa naik apa enggak? Coba naikkan lagi, ternyata masih bisa. 24 volt masih bisa naik. Perlu diingat ini tegangan inputnya tadi 5 volt ya dari power bank ya. Ini udah outputnya udah bisa 27 volt. Nah, itu kita naikkan lagi, ternyata masih bisa. Dinaikin lagi masih bisa. Sebentar saya cek ini kendor.
Oke, masih bisa terus naik sampai 34, 38 sekarang, 42 volt. Masih terus bisa naik, ternyata kita adjust naik masih bisa terus sampai 47,3. Nah, di sini kayaknya udah berhenti nih. Ya, dia bisa menaikkan dari 5 volt menjadi 47,3. Dan berikutnya kita kasih tegangan 12 volt langsung input ya. Tegangan 12 volt sebagai input. Kita start juga, outputnya juga 12. Kita naikin lagi, outputnya berapa? Sekarang inputnya adalah 12 volt DC. 35 volt masih bisa, 10 volt masih bisa, 47 volt. Iya, terakhir dia bisa 47 volt kayak tadi. Baik, dari percobaan yang telah kita lakukan, kita bisa membuat resume. Yang pertama untuk USB 5 volt to 12 volt. Kelebihannya adalah praktis dan murah karena kita bisa menyalakan peralatan elektronika yang ada di rumah seperti TV, monitor, atau mungkin tip mobil hanya dengan menggunakan power bank. Dan kekurangannya di sini hanya satu output saja, 12 volt. Jadi aplikasinya terbatas hanya di 12 volt saja. Sedangkan yang berikutnya untuk LM2596 dengan 7 segmen. Displaynya sangat menarik, kelebihannya praktis, murah, dan ada display tegangannya, dimana display tegangan bisa 7 segmennya itu bisa kita atur untuk mengetahui tegangan input maupun tegangan output. Kekurangannya adalah tentu ini perlu pengetahuan untuk merangkainya. Tegangan hanya bisa diatur turun saja karena ini memang step down. Berikut adalah propertiesnya dari LM2596. Dengan input 5 volt, outputnya hanya di 4,4. Setelah kita putar-putar potensionya, dia tidak bisa naik kemana-mana, dia hanya stuck saja di 4,4. Sedangkan ketika kita kasih input tegangan 12 volt, output terendah bisa dicapai adalah 1,26 volt dan output tertinggi yang bisa dicapai adalah 11,6 volt. Dan yang terakhir adalah modul XL6009. Oh ya, kelebihannya adalah praktis, murah, dan tegangan out itu bisa diatur naik atau step up. Sedangkan kekurangannya adalah perlu pengetahuan khusus untuk merangkainya tentunya. Serta kekurangan berikutnya adalah tidak ada display tegangan, dan jika salah dalam penggunaan tentu bisa berbahaya buat alat-alat elektronika kita karena tegangan output bisa sangat tinggi. Berikut adalah properties dari hasil pengujiannya. Dengan input 5 volt, output minimalnya bisa 4,7 volt dan output tegangan maksimalnya bisa 47,3 volt. 10 kali lipat. Dan percobaan dengan menggunakan input 12 volt, output minimalnya 11,9, terus output maksimalnya adalah 47,3 volt. Kekurangan semua switching di atas karena cara kerja di semuanya adalah dengan metode switching. Kekurangannya adalah dia akan menyebabkan RFI atau radio frekuensi interference, sehingga untuk teman-teman semuanya yang menggunakan untuk kepentingan radio, semisal untuk FM tuner atau untuk radio komunikasi, tentu ini kurang begitu bagus karena akan menyebabkan interference. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, klik subscribe dan nyalakan lonceng, dan jangan lupa berbagi dengan teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga tahu apa yang Anda tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya.